tidak akan dapat diterima. Di sisi lain, runtuhnya rumah tangga Raisa dan Hamis yang hari Senin kemarin, sidang perceraian para selebritis tanah air serentak digelar di sejumlah pengadilan agama yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan misalnya digelar sidang perdana perceraian Raisa Adriana dan Hamis Daud dengan agenda mediasi. Sayangnya sidang mediasi terpaksa ditunda karena hanya dihadiri kuasa hukum Raisa. Sementara pihak Hamis tidak ada satupun yang hadir. Pengadilan pun mewajibkan Raisa selaku penggugat untuk hadir langsung sebagai bentuk keseriusan untuk bercerai. Terima kasih. Jadi agenda hari ini sesuai jadwal persidangan hari ini adalah panggilan para pihak. Hari ini kami hadir selaku kuasa hukum dari penggugat, tapi tadi dari tergugat tidak hadir. Selama masih ada di sini di Indonesia, maka si penggugatnya harus hadir. Kalau seandainya dia tidak hadir, tentu perkaranya tidak akan dapat diterima. Di sisi lain, runtuhnya rumah tangga Raisa dan Hamis yang menikah pada September 2017 sangat disayangkan oleh netizen. Mengingat Raisa dan Hamis dikenal sebagai pasangan couple goals. Lantaran Raisa dikenal sebagai diva cantik, tak hanya di panggung, juga jago masak di dapur. Sementara Hamis adalah sosok CEO tampan dengan gaya hidup aktif dan menawan, membuat keduanya jadi inspirasi banyak pasangan. Bahkan saat pernikahan mereka 8 tahun lalu, sempat dijuluki sebagai Hari Patah Hati Nasional. Really? Ya kalau dapat informasi dari Hamis sih, insya Allah diselesaikan secara baik-baik, secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan. Insya Allah yang terbaik buat mereka. Itu kan semua kelihatan bagian luarnya betul-betul luar, bukan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan keluarga itu kan. Terus kita menginterpretasikan itu couple goals. Yang salah yang interpretasi, kenapa bilangnya couple goals? Tapi yang mengejutkan, di balik citra harmonis dan pasangan goals yang melekat erat, muncul kabar kurang sedap terkait dugaan pengkhianatan Hamis dengan seorang chef bernama Sabrina Alatas, putri pengusaha Jay Alatas, mantan suami Christy Jusung. Dugaan ini makin heboh setelah Hamis diketahui berkolaborasi dengan akun Sabrina dalam proyek bertajuk Future House, yang berarti rumah masa depan. Lantas apa kata kuasa hukum Raisa terkait kabar dugaan perselingkuhan itu? Bagaimana pula pernyataan tegas Raisa jika dirinya diselingkuhi yang kini kembali viral? Lu diselingkuhin lu ngapain? Diem kan? Banyak yang ngumpulin Oh iya betul. Oh, smart ya, smart. Itu kan selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar gitu. Sementara di Pengadilan Agama 3 Raksa, Banten digelar sidang perceraian Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairun-Nisa. Sayangnya, baik Sabrina selaku penggugat dan Deddy sebagai tergugat memilih untuk sama-sama tidak hadir. Menariknya, label couple goals juga melekat pada Deddy dan Sabrina berkat kecerdasan serta pencapaian masing-masing. Ya, selain dikenal sebagai mentalis papan atas tanah air, kini Deddy Corbuzier yang berusia 49 tahun juga dikenal sebagai kreator ternama dan pengusaha. Sementara Sabrina yang kini berusia 33 tahun adalah finalis Putri Indonesia 2011 yang tak hanya cantik tapi juga pintar dan tengah menempuh pendidikan jenjang doktoral atau S3 di bidang ilmu komunikasi di Universitas Indonesia.
kedua belah pihaknya sudah pernah datang ke sini belum Pak untuk sidang Pak? Itu kami belum tahu informasinya, belum diinformasikan kepada jubir ya untuk di tapi kami sudah usahakan, jadi inilah yang dapat kami jawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh teman-teman ya. Di dalam perkawinan selalu pasti ada masalah. Kan sebetulnya kenapa ada masalah itu karena ada perbedaan. Orang menikah itu nggak bisa kemudian saya ingin menyesuaikan dengan pasangan saya. Satunya yang ada bukan saling sampai tidak ada perbedaan lagi. Yang ada adalah mengecilkan jurang perbedaan itu sehingga makin kecil, sehingga makin bisa diterima atau dianggap sebagai sesuatu yang oke, lumrah lah gitu. Di hari yang sama kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga digelar sidang putusan perceraian komedian Bedu dan sang istri Irma Kartika. Ya, setelah 15 tahun bersama, Bedu dan Irma akhirnya harus berpisah jalan. Yang jadi sorotan, perceraian Bedu dan Irma yang telah dikaruniai 3 orang anak berlangsung damai. Lantaran keduanya memang telah mengadakan kesepakatan bersama terkait perceraian mereka di luar persidangan. Lantas seperti apa kesiapan Bedu yang sudah siap jadi duda? Mereka sudah baik-baik di luar, atau sebelum masuk sini mereka bercerai secara baik-baik, damai, ya semuanya disepakati. Ya ini kita lagi makan sendiri kan, masak sendiri, makan sendiri. Makan apa nih Bang? Pisang goreng. Sudah melalui pertimbangan matang-matang, sudah melalui musyawarah yang juga matang, sudah konsultasi matang-matang kepada orang yang mengerti masalah kehidupan berumah tangga, masalah agama, masalah hukum. Semuanya sudah kita konsultasikan, ya ketemulah keputusan untuk berpisah, dan memang ini harus berpisah. Pemirsa, mungkin perpisahan bukan hal yang diinginkan, tapi mungkin saja itu adalah jalan terakhir yang harus ditempuh. Terlepas dari berbagai isu yang beredar, kita sama-sama doakan ya, semoga para pasangan selebriti yang kini rumah tangganya berada di ujung tanduk dapat menemukan jalan terbaik bagi semua pihak. Selamat siang pemirsa, saya Estelita Koraima akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Di tengah viral pengakuan Ahmad Saroni yang akhirnya buka suara sampai harus bersembunyi di plafon kamar mandi saat rumahnya dijarah, berikutnya pemirsa ada uya-kuya yang